Selanjutnya adalah tentang reproduksi bakteri ya. Reproduksi bakteri ada secara aseksual dan secara seksual. Aseksual adalah tak kawin, seksual kawin. Tapi di sini ingat tidak ada bakteri jantan, bakteri betina ya. Biasanya dibedakan dengan bakteri positif dan bakteri negatif seperti itu saja. Kalau enggak dibedakan menjadi bakteri donor dan bakteri resipien. Aseksual secara tak kawin. Masih ingat kan? Bakteri reproduksi dengan membelah diri. Kalian dulu taunya kan seperti itu kan. Nah, pembelahan biner dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8 dan seterusnya. Nah, itu namanya pembelahan biner. Seperti ini. Kalian perhatikan dulu. Selanjutnya, reproduksi secara generatif atau secara kawin itu adalah dengan cara konjugasi. Pengertian dari konjugasi, transformasi, atau transduksi itu adalah perpindahan materi genetik dari monera satu ke monera yang lain dengan cara. Nah, semuanya diawali dengan kalimat yang sama. Kita lihat ke depan lagi. Nah, seperti ini ya. Ketiga-tiganya pengertiannya diawali dengan kalimat yang sama. Silahkan gunakan untuk mengisi LK kalian. Perpindahan materi genetik. Materi genetik itu yang mana tahu kilo? Nah, sing tengah ini loh ya. Itu namanya adalah materi genetik. Nah, ini adalah materi genetik. Perpindahan materi genetik dari bakteri satu atau monera yang satu ke monera yang lain, misalkan seperti itu. Jadi bakterinya itu jejer, moneranya itu jejer. Konjugasi, transformasi, transduksi. Perpindahan materi genetik dari monera satu ke monera yang lain. Kalau konjugasi itu melalui jembatan Pili. Pili tadi ya. Transformasi. Transformasi berarti perpindahan materi genetik dari monera satu ke monera yang lain secara langsung. Sedangkan transduksi itu adalah perpindahan materi genetik dari monera satu ke monera yang lain melalui perantara virus, virus bakteri, melalui perantara bakteriofag. Bakteriofag itu adalah virus bakteri, virus yang menempel pada bakteri. Kita lihat gambarannya. Seperti ini. Ini tadi konjugasi ya. Konjugasi tadi dengan cara apa? Dengan melalui jembatan Pili. Jadi itu tadi tubuhnya saling menempel, kemudian dia akan membentuk jembatan. Jembatan ini dinamakan dengan jembatan Pili. Kemudian dia akan memberikan, nah ini misalkan anggap saja ini adalah bakteri A, bakteri B. Perhatikan di sini dia punya plasmid, sedangkan di sini nggak punya, maka dia akan berbagi plasmidnya. Jadi perhatikan, tujuan dari bakteri bereproduksi secara generatif itu bukan untuk memperbanyak keturunan. Memperbanyak keturunan tetap dengan cara aseksual. Tetapi ini untuk apa Bu reproduksi secara generatif? Itu dia hanya bertukar sifat istilahnya. Nah seperti ini misalkan yang satu nggak punya plasmid, satunya punya plasmid. Maka yang si bakteri donor tadi akan mendonorkan ke resipiennya plasmid yang dia miliki. Sehingga apa? Nah seperti ini ya. Sehingga akhirnya kedua bakteri memiliki sifat yang sama, yaitu sama-sama memiliki plasmid. Paham ya? Selanjutnya transformasi dengan perantara apa tadi? Transformasi tadi dengan cara apa? Transformasi itu secara langsung. Nah, perhatikan di sini dia memiliki sifat khusus. Artinya misalkan karena adanya bakteriofag tadi yang menempel, misalkan ya, akhirnya menyebabkan si virus memiliki dua sifat. Kemudian dia akan membagi apanya tadi sifatnya kepada bakteri yang lain. Nah, itu namanya secara transformasi. Jadi secara langsung tanpa perantara apapun ya. Nah, kalau itu lewat sini aja. Nah, seperti ini dia akan mengeluarkan DNA-nya yang dia miliki, kemudian akan masuk pada bakteri yang lainnya, sehingga bakteri yang satu tadi memiliki potongan atau sisipan DNA yang berbeda dari bakteri yang
si pendonor tadi. Selanjutnya adalah, nah kalau nggak seperti ini ya, maaf. Nah, ini lebih mudah malahan. Dia akan mengeluarkan DNA yang dia miliki untuk berbagi kepada DNA bakteri yang lain. Selanjutnya adalah transduksi dengan perantara virus. Virus yang datang kemudian menumpang pada bakteri, kemudian bakterinya dia akan mengambil alih DNA bakteri tadi seperti ini. Nah, ini DNA virus ya, masuk ke dalam DNA bakteri, kemudian mengambil alih bakteri. Jadi bakteri isi tubuhnya adalah virus seperti ini. Kemudian keluarlah si virus-virus tadi dalam tubuh bakteri, di mana dia memiliki sifat baru. Nah, jadi ini dia tubuhnya bakteri, tapi isi kepalanya, isi tubuhnya adalah virus. Virusnya keluar membawa sifat yang baru, kemudian menginfeksi bakteri yang baru. Maka sifat yang baru dari bakteri A tadi yang ada di kepala si virus itu akan dia masukkan ke dalam tubuh bakteri yang baru. Ibaratnya kita dicokot nyamuk itu lah ya. Nah, dia akan habis gigit si A. Kemudian si A tadi kan punya darah A misalkan, atau punya anggaplah demam berdarah saja biar lebih mudah. Si A sakit demam berdarah, digigit oleh nyamuk Aedes. Kemudian darahnya diambil, proglotidnya diambil, kemudian menggigit si B. Akhirnya si B memiliki proglotid penyebab penyakit demam berdarah yang dimiliki oleh si A. Nah, kurang lebihnya seperti itu gambarannya untuk transduksi ya. Yap, itu dulu. Silahkan pahami, buka termin tanya jawab seluas-luasnya ya. Semoga kalian paham.